Silakan duduk teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Selamat malam untuk kita semua. Baik yang ada dalam ruangan ini, yang sedang mengikuti ibadah ini secara langsung, ataupun yang mengikuti ibadah ini melalui siaran kami, baik live streaming ataupun radio suara pengharapan. Salam untuk teman-teman sekalian. Malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan karena selama sebulan ini kita bicara soal karakter. Kita bicara soal karakter menjadi tema besar kita. Dan hari ini dari tema besar itu ada satu topik yang sederhana yang kita akan belajar malam ini. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca secara bersama-sama. Di dalam ayat Matius 5 ayat 33 hingga ayat 37. Matius pasal yang kelima ayat 33 hingga ayat yang ke-37. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya baca ulang ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi topik sederhana dari firman Tuhan pada malam hari ini. Harga sebuah kejujuran. Harga sebuah kejujuran. Teman-teman sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa sih artinya jujur itu? Jujur itu artinya kita berkata apa adanya. Amin. Kita berkata apa adanya. Ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Itu artinya jujur. Sebab akhir-akhir ini dunia saya dan saudara sedang menawarkan sebuah situasi, sebuah keadaan yang memaksa kita untuk tidak bisa berkata ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Artinya dunia yang kita hidupi sekarang ini, dunia yang bisa membawa saya dan saudara kepada sebuah kebohongan. Apalagi era sekarang adalah era informasi. Begitu cepatnya sebuah informasi berkembang dari satu titik ke titik yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, begitu cepat. Tapi belum tentu semua informasi yang saya dan saudara dengar itu adalah informasi yang benar. Bisa saja informasi itu menjadi sebuah kebohongan. Itu sebabnya saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk tetap hidup di dalam sebuah kejujuran. Jangankan di dunia tempat kita jalani sekarang,
di gereja, di lingkungan pergaulan kita, di sekolah, di pengadilan sekalipun, tempat di mana ditegakkan kebenaran, bisa saja terjadi kebohongan di sana. Bisa saja terjadi sesuatu yang tidak benar. Lalu kalau begitu keadaannya, di mana saya dan saudara harus mencari kebenaran itu. Harus mencari kejujuran itu. Malam ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berada di dalam satu sikap, di dalam satu karakter, yaitu jujur. Amin. Coba lihat teman di samping kiri kanan. Jujur lihatnya. Ya. Jangan lihat dengan sinis. Jujur lihatnya. Ya. Apakah ada sedikit kebohongan dalam pandangan matanya? Apakah ada sedikit kemunafikan dalam pandangannya? Saya kira tidak. Saya melihat pandangan-pandangan mata yang ada di sini adalah mata-mata yang jujur, berkata apa adanya. Iya, walaupun kadang-kadang apa yang kelihatan itu bisa menipu. Betul tidak? Sebab yang kelihatan itu belum tentu sama dengan yang tidak kelihatan yang itu di dalam hati. Makanya kadang-kadang manusia bisa melihat rupa, tapi tidak mampu membaca hati. Sebab kadang-kadang bisa lain di muka, lain di hati. Lain di bibir, lain di hati. Iya toh? Dunia saya dan saudara, dunia yang menawarkan sesuatu yang membuat kita sulit mempercayainya. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita. Dikatakan begini, kamu telah dengar firman, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Teman-teman sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan semua orang, termasuk murid-muridnya yang mendengarkannya, orang-orang Yahudi yang ada pada waktu yang mendengarkannya. Jangan bersumpah. Apa sih sumpah itu? Ada yang tahu apa itu sumpah? Apa itu sumpah teman-teman? Ya. Sumpah itu sebuah ikrar di mana kita melibatkan sesuatu, kita melibatkan seseorang, termasuk kita melibatkan Tuhan untuk mendukung apa yang kita katakan. Iya, itu sumpah. Apalagi sumpah palsu. Baru pakai nama Tuhan. Artinya kita sedang melibatkan Tuhan dalam kebohongan kita. Ada yang begitu, nyata-nyata bohong tapi masih pakai dalam nama Tuhan lagi. Ada yang sering begitu. Anak-anak Tuhan tidak perlu meminta Tuhan membelanya dalam sebuah kejujuran. Amin. Amin. Karena pembelaan Tuhan terhadap orang jujur itu sebuah kasih karunia. Makanya Tuhan melarang anak-anak Tuhan itu bersumpah. Jangan bersumpah demi langit karena langit taktanya. Jangan bersumpah demi bumi karena bumi tumpuan kakinya. Jangan bersumpah demi Yerusalem karena Yerusalem kota kudus raja besar. Jangan bersumpah demi kepalamu karena engkau tidak berkuasa menghitamkan atau memutihkan rambut. Ya mungkin sekarang sih
Adik-adik bisa kasih hitam rambut, kasih merah rambut, kasih putih rambut. Ya itu pakai obat, pakai semer. Tapi kalau kasih hitam dari akar, kasih putih dari akar tidak bisa. Paling lewat 1 bulan, su putih kembali. Atau su hitam kembali kalau kita kasih merah. Artinya bahwa kita tidak berkuasa apa-apa. Dan dalam hal ini pernyataan Tuhan, artinya untuk sebuah kejujuran tidak perlu meminta pembelaan dari Tuhan. Cukup kita berkata ya terhadap yang ya dan tidak terhadap yang tidak. Ini harganya. Dan harganya mahal. Berani jujur? Berani jujur? Mahal harganya. Sebab sekarang ini cari orang yang jujur itu susah. Tapi saya percaya di sini semua orang jujur. Amin. Amin. Kalau mau cari orang-orang jujur, cari anak-anak yang jujur, cari di sini. Saya yakin di deretan-deretan ini semua anak-anak yang jujur. Walaupun kadang-kadang berbohong ya. Tapi tidak sering lah begitu. Mungkin berbohong langsung sadar memang dan minta ampun. Ada yang begitu? Ada? Saya percaya semua jujur di sini. Iya. Dikatakan, hendaklah kamu mengatakan ya di atas yang ya. Tidak di atas yang tidak. Tidak perlu terputar lagi. Sebenarnya ini dari sini baru ke sini. Ya kalau memang kamu ya kamu. Begitu. Tidak perlu mutar. Padahal tujuannya ke Matawai, masih mutar ke Payeti, naik ke Wangga, Kampung Baru baru kembali ke sini. Terlalu jauh. Terlalu jauh mutarnya. Ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Lebih daripada itu, pasti ada satu oknum yang bawa kamu berputar-putar. Dan itu dikatakan iblis. Jadi kalau ada yang berputar-putar, itu bukan kamu. Saya yakin bukan kamu. Itu bukan kita. Kalau ada yang masih mutar-mutar, benar ya kamu yang ambil ini? Memang saya lihat tadi, tapi ini apa? Ini itu bukan kamu. Ada satu oknum yang membawa kamu mutar-mutar, yang membawa kamu berbelit-belit, dan itu dikatakan si jahat, alias setan, alias setan. Sebab kata jujur di sini dari bahasa Ibrani-nya dari kata yasar. Yasar itu artinya lurus, tidak bengkok. Kata jujur dari bahasa Ibrani, dari kata yasar. Yasar artinya lurus. Tidak ada bengkok sedikit pun. Tidak berbelit-belit, lurus. Kalau A, kalau B. Tidak pakai persimpangan, dia lurus. Tidak pakai bok-bok, dia lurus. Itu kata jujur, teman-teman sekalian. Jadi saya dan saudara ketika diminta untuk berkata ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Artinya kita harus menjadi orang-orang yang lurus. Amin. Amin. Lurus perkataannya, lurus perbuatannya, lurus hatinya. Maksudnya begini. Hati, perkataan, dan perbuatan itu lurus. Lurus. Seimbang, sejajar, berjalan seiring. Sebab kadang-kadang kita ini tidak bisa dipegang. Betul tidak? Kata-kata kita sulit dipegang. Mungkin malam kita masih bersumpah setia, berjanji setia. Tapi pagi datang itu bisa berubah dalam sekejap. Bisa berubah. Apalagi anak-anak muda toh.
Betul tidak adik-adik? Betul tidak? Apalagi anak-anak muda. Apalagi yang pacaran misalnya ya. Iya kakak, B setia. Beta setia dengan kakak, hanya kakak sendiri dalam hati ini. Ush. Itu hanya kata-kata sah. Tapi di dalam HP ada 5 orang. Di nomor WhatsApp diberi nama yang berbeda-beda. Ada yang dikasih nama kakak, adek, ayang, IQ, begitu. Aduh. Tidak jujur. Yang senyum-senyum ini saya rasa pernah bikin nama samaran. Supaya jangan kentara. Siapa yang WA? Mama. Tidak percaya, ini tulis mama, ini mama. Padahal nama Novi misalnya. Tapi ditulis Ardi. Wih. Ada yang begitu, aduh. Jadi tidak ketahuan sama sekali. Nyamarnya sempurna. Dengar. Sesempurna apapun saya dan saudara menyamar, kebohongan itu pasti akan terbongkar. Amin. Ketidakjujuran itu pasti akan diketahui. Jadi tidak perlu menyamar. Amin. Tulis saja jujur. Kalau memang itu pacar kamu, tulis namanya secara jelas di situ. Tulis lagi nama samaran supaya itu contoh kecil-kecilan dalam hal ketidakjujuran. Tapi di sini teman-teman sekalian, kejujuran itu lurus. Yasar, lurus. Yang kita omong, itu yang kita buat. Di depan dan di belakang sama. Amin. Itu baru jujur. Kita tidak beda. Di gereja sama dengan di luar. Di gereja sama dengan di luar. Artinya kalau kita jujur di gereja harusnya di luar juga kita jujur. Amin. Jangan hanya jujur di gereja. Baru di luar tidak jujur. Harus jujur apa adanya. Teman-teman sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa kejujuran ini penting? Kejujuran ini penting karena yang pertama. Kejujuran ini berhubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Berhubungan dengan Tuhan. Seluruh hidup saya dan saudara. Perkataan kita, perbuatan kita berhubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu saya dan saudara harus berada dalam kejujuran. Apa adanya dengan hidup ini. Kemudian kenapa kejujuran itu penting? Karena kejujuran itu berhubungan dengan sesama. Kalau saya dan saudara sulit ditebak oleh orang lain, maka kita menjadi orang yang sulit dipercaya. Kalau kita menipu orang lain, kita sulit dipercaya. Itu sebabnya saya dan saudara harus jujur. Karena itu berhubungan dengan keberadaan kita. Sekali kita berbohong, maka itu akan terus menjadi kebiasaan buruk yang dipelihara, dipupuk. Makanya harus belajar jujur. Kemudian kenapa kejujuran itu penting? Karena itu berhubungan dengan diri kita sendiri. Amin. Amin. Sebab kalau kita tidak jujur, berarti kita sedang munafik dengan diri sendiri. Kita sedang menipu diri kita sendiri. Makanya Tuhan Yesus pernah menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kamu seperti kubur yang dari luar dilabur putih,
tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Artinya ada kemunafikan di dalam hidup. Dan kalau Tuhan menegur orang Farisi seperti itu, betapa mahalnya harga sebuah kejujuran. Itu teman-teman sekalian. Kemudian saya mau sampaikan kepada kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang jujur, apa sih hasilnya buat kita? Hasil dari kejujuran itu buat kita apa? Mazmur 140 ayat 13 bilang begini. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Hasil dari kejujuran adalah, atau orang jujur itu, mereka akan tinggal di hadapan Tuhan atau di hadirat Tuhan. Amin. Amin. Itu harga dari sebuah kejujuran. Orang yang jujur, pemazmur bilang, mereka akan diam di hadapan Tuhan. Itu orang yang jujur. Kemudian di sini Amsal 2 ayat 7. Amsal 2 ayat 7. Harga sebuah kejujuran. Mungkin salah seorang bisa baca dengan suara yang keras. Amsal 2 ayat 7. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Orang yang jujur itu selalu ditolong Tuhan. Amin. Amin. Mau ditolong Tuhan? Jujur. Coba bilang sama teman di samping kiri kanan. Kalau mau ditolong Tuhan, kamu jujur. Iya. Amsal 2 ayat 21. Ini banyak ini ayat. Amsal 2 ayat 21. Salah seorang baca. Karena orang jujurlah yang akan mendiami tanah. Orang jujur akan tinggal tetap. Mereka akan mendiami tanah. Istilah mendiami tanah di situ. Kamu mengerjakan, mengusahakan dan kamu akan diberkati Tuhan di tanah. Di tempat di mana kamu berdiam. Di tempat di mana kamu berusaha. Di tempat di mana kamu bekerja. Di tempat di mana kamu bersekolah. Di situ ada berkat Tuhan bagi orang-orang yang jujur. Amin. Itu sebabnya harga kejujuran itu sungguh luar biasa. Teman-teman sekalian, Amsal 11 ayat 6 bilang begini, saya baca. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Orang jujur dilepaskan oleh kebenaran. Ada kelepasan bagi orang jujur. Amin. Ini ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Amsal 3 ayat 32. Amsal 3 ayat 22. Bilang begini. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, Tuhan bergaul erat. Siapa yang mau dekat dengan Tuhan dan bergaul erat dengan Tuhan? Orang jujur. Istilah bergaul erat dengan Tuhan di sini menunjukkan kepada kedekatan, kepada sebuah persekutuan. Di mana ada pergaulan dengan Tuhan, di situ rahasia Tuhan diberitakan bagi orang-orang yang jujur. Amin. Dan dikatakan orang yang jujur Tuhan bergaul erat. Jadi pilihlah pada hari ini.
Kita mau jujur, hidup apa adanya dengan Tuhan. Atau hidup dalam kebohongan, hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kecurangan, hidup dalam dosa dan lain sebagainya. Tapi hari ini, harga sebuah kejujuran itu mahal bagi saya dan saudara. Dan dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang jujur. Istilah bergaul di sini menunjukkan selain kepada persekutuan, juga kepada hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Hubungan yang menggambarkan kedekatan, hubungan seorang sahabat. Sebab istilah bergaul di sini menunjukkan kepada persahabatan. Kedekatan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang jujur. Amin. Oleh karena itu malam hari ini, pulang dari tempat ini, jadilah orang yang jujur. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada itu, berasal dari si jahat. Amin buat renungan firman Tuhan. Mari kita semua tundukkan kepala kita.